Shalom, pagi bersama tudukan kepala Bapa yang bersama dengan kerajaan surga. Kami merasakan kebaikan Engkau yang luar biasa. Kami bagian umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan, dalam kasih sayang yang dari Tuhan. Sepanjang malam hari ini kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Maka sebaik tanda ucapan syukur pada Engkau, kami ada mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian dan penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, tapi firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, dan kami boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. 1 Korintus pasal 12 ayat pertama sampai ayat 11. 1 Korintus 12 ayat pertama sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-hala yang bisu. Karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah atau Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus ada Tuhan selain dari Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, dan ada berbagai baik perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang bersama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan pada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Pada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan pada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan pada yang lain yang memberikan karunia untuk menasihkan dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Kita lihat rupa-rupa karunia tapi satu roh. Apa satu roh? Itulah Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada semua manusia sesuai dengan kebutuhannya. Ada karunia hikmat, karena bernubuat, karena pengetahuan, dan karunia menyembuhkan, dan karunia semua diberikan untuk melengkapi pekerjaan Tuhan yang suci dan mulia. Pada intinya Roh Kudus, sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi intinya dari Roh Kudus, semua sumbernya pada Roh Kudus, yang memberikan karunia baik untuk sebagaimana pada ayat 7 dan selanjutnya, ya, kepentingan bersama, semua demi kepentingan bersama, melengkapi tubuh Kristus, kepentingan dalam sidang jemaat, pentingan pada pekerjaan Tuhan, sebagaimana Alkitab pada ayat yang ke-7, ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan kepenyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama, bukan untuk pribadi, untuk kepentingan bersama masing-masing sesuai dengan karunia. Karunia berkata pengetahuan, karunia untuk menyembuhkan, karunia berkata hikmat, dan karunia-karunia lain, semua diberkati tubuh Kristus. Kita tahu semua Tuhan itu Allah yang luar biasa, yang melengkapi segala kebutuhan kita. Sebagaimana tubuh masih ada kepala, tangan, dan selanjutnya, demikian ada Roh Kudus juga melengkapi tubuhnya. Supaya karunia-karunia itu diberikan pada sidang jemaat, semua untuk melengkapi, untuk kepentingan bersama. Amin.
Makanya kau jangan kaget, dan satu persua masih ada karya yang Tuhan berikan, tapi sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Ya, semua. Untuk apa kita diberikan semua? Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Untuk apa kita memberikan karya hikmat? Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang suci dan karya-karya semua untuk yang bersama, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan surga. Oh, saudara, hari ini berkati, ada maksud Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik maka semua kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan berkati, kaya semua, dua kapital semua untuk kembali untuk yang bersama, semua demi untuk kemuliaan Tuhan. Ingat Roma 11 ayat 3, dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Jadi kalau kita hidup ini, semua kita dapat untuk Tuhan. Amin. Siap untuk Tuhan? Kalau diberkati Tuhan, ada kalian ini, jangan semua bukan untuk ego, untuk Asia, tidak, tapi untuk Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengertian firman-Mu pada pagi hari ini. Karunia-karunia Kau berikan hidup kami sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Tuhan, bukan untuk Asia, untuk kesombongan, tapi demi untuk kehormatan nama-Mu. Kembalikan kami sepagi dan tubuh yang sehat, sertai perjalanan kami bekerja, sekolah, kuliah, berdagang, dan apa yang kami perbuat bagi Engkau, bagikan benih yang ditabur satu ketika akan bertumbuh. Kami akan menikmati berkat Allah. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para TNI, Polri. Mereka hamba Allah, ya sebagai wakil Allah, jika mereka takut kepada Engkau dan melaksanakan tugas dengan baik di pundak mereka, tahun polisi tetap tenang, tetap Tuhan pelihara buat bangsa kami Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.